Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iga Marisa Sembiring, NPM saya 191434133 dari Prodi PGSD kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya yang berjudul Pendekatan Pembelajaran. Adapun video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memulainya. Pengertian pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajaran yang didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Yang selanjutnya, pendekatan pembelajaran para ahli. Pendekatan menurut Gulo adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menurut Sanjaya, berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga itu, menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Berikutnya, ciri-ciri pendekatan pembelajaran adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Selanjutnya, jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendekatan teacher-centered, yaitu pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Yang kedua ada pendekatan student-centered, yaitu berpusat kepada siswa untuk mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktek dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi dari guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discover learning. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran konseptual. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan kontekstual, diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Yang kedua, pendekatan ekspositori. Pendekatan ini cenderung berpusat pada sumber belajar dan memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Yang keempat, terbatasnya sarana pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga ada pendekatan induktif. Karakteristik atau ciri dari pendekatan ini ialah 1. Dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian siswa dibimbing guru untuk dapat menyimpulkan generalisasinya
atau prinsip hukum yang mengatur hal-hal khusus tersebut. Yang kedua, kegiatan utama siswa ialah mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisis berdasarkan kemampuannya masing-masing hal-hal yang bersifat khusus dan membangun konsep atau generalisasi atau sifat-sifat umum berdasarkan hal-hal khusus tersebut. Yang ketiga, siswa memiliki kesempatan ikut aktif di dalam menemukan suatu rumus atau formula umum yang diperoleh dari penyelidikan contoh-contoh khususnya. Yang keempat, ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Karakteristik atau ciri pendekatan deduktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran menekankan transfer informasi oleh guru kepada siswa berupa pemaparan abstraksi, definisi, dan penjelasan istilah-istilah. Yang kedua, dilandasi suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika siswa telah mengetahui wilayah persoalan dan konsep dasarnya. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, yaitu guru memberikan materi dan kemudian memberikan contoh-contoh khususnya. Yang kelima, lebih menekankan ingatan siswa dan siswa bersifat pasif dalam kegiatan pembelajaran. Guru berperan banyak dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktivisme, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar. Guru terus mendorong siswa untuk menyetujui atau justru menolak ide seseorang dan saling bertukar pikiran hingga persetujuan dicapai. Siswa diberdayakan oleh pengetahuannya yang berada dalam dirinya sendiri dan saling berbagi strategi dan penyelesaian dengan sesama siswa yang disupervisi oleh guru. Yang keenam itu ada pendekatan pemecahan masalah. Menurut Dewey, langkah utama dalam pendekatannya pemecahan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua itu menganalisis masalah, yang ketiga itu mengembangkan beberapa hipotesis, yang dimana hipotesis adalah alternatif penyelesaian dari pemecahan masalah. Yang keempat itu mengumpulkan data. Langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Yang kelima, menguji beberapa hipotesis, mengevaluasi kelemahan dan kelebihan hipotesis. Yang keenam itu merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Lanjut, yang ketujuh ada pendekatan open-ended. Pendekatan ini siswa dihadapkan pada open-ended. Tujuan utamanya ialah bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Karakteristik dari pendekatan open-ended ini ialah yang pertama, kegiatan siswa harus terbuka, yang artinya tidak hanya hitam dan putih atau benar dan salah saja. Yang kedua, kegiatan materi memiliki ragam berpikir yang berbeda. Yang ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan materi atau permasalahan merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep atau prosedur, hukum atau prinsip melalui tahap saintifik, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua merumuskan masalah,
Yang ketiga, mengajukan atau merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan yang ketujuh, mengomunikasikan. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran menurut kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah yang tidak harus berurut namun harus selalu ada dalam proses pembelajaran. Langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengasosiasikan. Dan yang kelima, mengomunikasikan. Baiklah, sekian dari video saya atau presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.